Lestari Silat Karawang. Bacok. Berbagi cerita orang Karawang. Hari budaya Lestari Silat Karawang. Bacok. Berbagi cerita orang Karawang. Lestari Silat Karawang. Bacok. Berbagi cerita orang Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah pencaksilat. Di sini kami akan mengulik sedikit pengetahuan tentang perguruan silat yang ada di Karawang dengan tema wawancara Lestari Budaya Lestari Silat Karawang. Bacok, berbagi cerita orang Karawang. Di sini saya tidak sendirian. Saya Yudana Sulfasa dan saya Yogati Nugraha Saya Sakti Dianjani. akan mewawancarai perguruan Raksa Budi apa ya? Raksa Budi yang digurui oleh Bapak Didin Bahrudin pelatih. Pelatih. Langsung aja Pak, pertanyaan yang pertama, bagaimana unit latihan yang dilakukan dalam perguruan silat yang Bapak latih? Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk mahasiswa musika yang mampu tadi materi pelestarian pencaksilat ya. Baik, perkenalkan dulu, nama saya Didin Bahrudin. Saya di perguruan Raksa Budi itu sebagai pelatih, kemudian ketua IPSI, organisasi IPSI, yaitu Ikatan Pencaksilat Indonesia. Terus selain pelatih juga di perguruan ini sebagai ketua harian. Yang ketua umumnya yaitu Pak Suryana, sekarang ketua dewan, wakil ketua dewan. Sebelum ini cerita bahwa Raksa ini aslinya dari Kabupaten Bandung, dengan di Desa Koko, yang dibawa oleh pendirinya yaitu ada 6, salah satunya yaitu Pak Solihin Suhendi, dan dibawa ke Kabupaten Karawang itu pada tahun 80-an, yaitu oleh putranya yang bernama Pak Asep Cece Yuhandi, yang sekarang alhamdulillah masih sehat walafiat. Sekitar tahun 2003 ini mulai berkembang di Kabupaten Karawang, yaitu letaknya pertama itu berdirinya di Jati Tengah, belakang Sidal Jihad di tahun 80-an. Dan saya salah satu muridnya juga, itu masih SD aja. Dari tahun berapa itu Pak? Dan SD itu saya kelas 2. Sudah kelas 88 ya. 88. Yang notabene yang itu perguruan yang baru. Mungkin itu saja dulu sejarah sedikitnya. Yang kedua itu berapa jumlah anggota di perguruan silat, baik aktif maupun tidak aktif Pak? Perguruan itu ya sekitar aktif kan 500-an. Sekitar 500 ya. Nah, yang aktif itu, yang tidak aktifnya ya kita tertinggal. Tingkatan. Karena kan kita itu dibagi Kumala itu kumpulan latihan. Iya. Nah, kita pusatnya kan di Bandung tadinya, kemudian dialihkan ke Kabupaten Karawang. Jadi Raksa Budi itu bukan hanya di Kabupaten Karawang, cabangnya itu ada di Garut, di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, maupun di Tasik. Berarti banyak ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Di Jawa Barat mungkin ada sebagian lah ya. Karena kan perguruan Raksa Budi itu kan satunya silaturahmi juga. Terus yang kumala itu tiap cabang mungkin ke bawahnya ada kumpulan latihan. Masuk yang di Jambi ini termasuk salah satu kumala Jambi Barat. Yang ketiga
Budaya, bagaimana bermaknaan aspek mental spiritual menurut perguruan Raksa Budi? Ya, aspek biasanya di Raksa Budi itu kan dipelajari awal-awal latihan itu kan digembleng dulu tentang mungkin metodenya metode ceramah kan ini, karena aspek spiritual memperdalam ilmu agama khususnya agama Islam ya. Sebelum latihan itu digembleng dulu mulai dari tauhidnya, kemudian ajaran memperdalam ilmu keagamaannya. Selanjutnya, bagaimana aspek bela diri menurut perguruan Raksa Budi? Bela diri di Raksa Budi itu mempertontonkan gerakan silat mungkin jarang di tempat umum karena berbahaya, tanpa diiringi oleh musik itu bela diri itu biasanya. Yang bela diri ini keluar ketika kepepet biasanya. Nah, gerakan itu dikeluarkan ketika kepepet. Nah, itu pun ketika musuhnya sudah merasa kepepet dan dia tidak kuat lagi ya tidak diteruskan seperti itu bela dirinya. Langsung ya diajak persaudaraan. Kan di dalam gambarnya juga kan ada tangan bersalaman persaudaraan. Terus yang kedua itu bagaimana aspek seni dan budaya menurut perguruan Raksa Budi? Aspek seni menurut perguruan Raksa Budi itu yaitu gerakan jurus atau kaidah pencak silat yang diiringi oleh musik gitu. Itu aspek seni itu biasanya karena mengandung seni itu atau art gitu ya, kesenian yang kalau dalam bahasa Sunda itu kan living. Jadi di Raksa Budi pun diberikan ketika tahapan-tahapan biasanya tahapan awal. Yang keenam, bagaimana Pak aspek olahraga menurut perguruan Raksa Budi ini? Yang terus Raksa Budi ini kan salah satunya menonjol di aspek olahraga karena di beberapa event khususnya Kabupaten Kerawang selalu mendapatkan juara juga ya, baik juara umum 1 atau 2 atau 3 biasanya selalu masuk ke 5 besar perguruan yang di Kabupaten Kerawang, termasuk pelopor juga ya, pelopor perguruan atau IPSI, pelopor perguruan di IPSI Kabupaten Kerawang. Ada lagi nih Pak, menurut Bapak apa saja manfaat yang didapat dalam mengikuti pencak silat ini Pak? Ya tentu jelas orang namanya bela diri satu yang paling utama lah manfaatnya yaitu jalin silaturahmi, karena kan kata silat itu silaturahmi. Kemudian kedua bela diri, ada mengandung bela dirinya jelas. Ketiga ya olahraga, tentunya yang sering digandrungi oleh remaja-remaja atau pemuda-pemuda itu di olahraganya karena dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Selanjutnya ini Pak, kira-kira apa saja sih kesulitan yang dialami ketika mengikuti atau melatih pencak silat? Ya, pasti ini yang jadi dilema di pencak silat mungkin ya, semua perguruan bukan hanya di Raksa Budi saja. Apalagi perguruan itu kan masih mengandung tradisional, biasanya cara pemasarannya atau memasarkan atau kemasannya yang ini yang agak sulit, sehingga yang berbeda itu mungkin tinggal marketnya saja masing-masing perguruan. Kalau di Raksa Budi itu ya, menggunakan kalau bahasa tren sekarang itu MLM gitu kan. Jadi kalau ingin jadi apa nggak tahu MLM. Jadi kalau ingin jadi pelatih di suatu tempat dia harus bawa murid dulu minimal 5 sehingga murid dulu baru diangkat ketika sudah tapi sebelumnya harus sudah masuk anggota. Di Raksa Budi itu minimal setahun tingkat dasar, kemudian ada tingkat dasar, tingkat anggota dasar, kemudian tingkat pelatih, ya bukan pelatih, asisten pelatih dulu ya. Kemudian kalau mau jadi pelatih inti atau utama dia harus punya murid. Tapi tadi yang saya catatan itu sebelum ini tidak langsung jadi pelatih gitu. Jadi harus jadi anggota dulu. Tapi bawa muridnya itu berapa? Hah? Kira-kira bawa muridnya itu berapa? Ya minimal 5 orang lah paling. 5 orang. Tadi 5 orang. Misalnya saya punya murid 5. Nah yang 5 itu kalau mau jadi pelatih minimal bawa 5 kan jadi banyak kan. Tentunya kan itu multi level market lah kalau itu. Terus ya mungkin sekarang juga pencak silat itu sudah mulai berkembang ya. Karena
kemarin banyak idola pencaksilat, salah satunya Iko Uwais kan sudah menembus ke pasar Hollywood ya. Hollywood ya, sudah bintang film Hollywood ya. Sehingga menjadi apa ya, budaya yang perlu kita lestarikan, harus punya kebanggaan. Jadi anak muda kita itu tidak minder belajar pencaksilat gitu. Dan kalian pun juga harus menjadi contoh, minimal ya orang-orang Indonesia, pemuda-pemudanya harus bisa bela diri gitu. Harusnya bela diri silat gitu, supaya perkembangan bela diri pencaksilat itu bisa berkembang. Terus sudah berapa lama kalau Bapak menjadi pelatih perguruan silat ini? Berapa lama ya? Kan mulai belajar silat saya dari SD, termasuk pelatih saya itu kan Pak Suryana yang sekarang wakil dewan, terus gurunya Pak Asep Cece gitu kan, dari kelas 2 SD lah. Sekarang kelas 2 SD mulai ikut pertandingan kabupaten itu juga SMP, kemudian SMA sampai kuliah. Ada 30 tahun lebih ya, sekarang umur saya 40-an. Sering gitu Pak, sering dapat gelar. Pertandingan dulu waktu mulai di tingkat pertandingan yang pertama itu Bupati Cup kalau salah, terus ikut ke Jawa Barat Beringin Cup, juara kedua, kemudian di Bogor itu masih junior ya, remaja lah, PPM Cup kalau nggak salah. Kemudian yang paling tinggi ya juara Porda karena di 2006. Kemudian di Karawang ya, waktu itu tuan rumah. Power belum lahir mungkin 2006 ya. Iya. Sebelumnya saya ikut Porda itu udah 4 kali. Porda pertama di Serang, waktu itu Serang belum, Banten itu belum pisah. Kemudian kedua di Bogor waktu masa kuliah. Ketiga di Indramayu, juara 2 Porda itu. Terus keempat terakhir di Kabupaten Karawang, dan puncaknya itu waktu 2001 2002 kalau nggak salah, saya pesilat terbaik dan ikut serta ke itu Asia Pasifik, juara kedua waktu itu kalah sama Vietnam kalau nggak salah. Ya sekarang ya setelah paling terakhir juara 3 Trapon. Di mana? Trapon itu waktu itu Banten. Masih di Banten. Trapon tuan rumahnya. Selanjutnya, pengalaman apa saja yang Bapak dapat setelah menjadi pelatih di perguruan silat ini? Pengalaman banyak juga, termasuk ya saya menjadi PNS ya salah satunya. ASN itu salah satunya dari ini prestasi silat gitu. Mungkin kalau di Kerawang kalau namanya Pak Didin atau Didin gitu ya, pasti tahu gimana silat ya, dari silat karena kan salah satu ini juga lah, pioner juga mungkin, maaf bukan sombong. Mungkin nanti kedepannya ada lagi mungkin. Dan yang terakhir, bagaimana kedepannya agar perguruan tersebut lebih berprestasi atau menciptakan bibit-bibit pesilat yang handal? Ya kami pun dari sekarang sudah mulai pembinaan masing-masing Kumala, termasuk kemarin sudah melakukan seleksi karena ada nanti bulan Juni itu ada kejuaraan pencaksilat di Kabupaten Karawang dan festival pencaksilat yaitu Bupati Cup ya. Kami masing-masing Kumala digembleng, kemudian dikumpulkan di pusat atau tempat latihannya sekarang di Padepokan Pencaksilat Kabupaten Karawang yang di Jalan Bogor, digembleng sehingga menjadi satu tim gitu. Ya, yang tentunya di dalamnya ada ilmu fisiknya gitu, atau sport science-nya juga, dan teknik-tekniknya dipelajari, apalagi sekarang pencaksilat akan ke mendunia dengan peraturan-peraturan yang lebih bebas mungkin, karena ini ada teknik-teknik yang baru gitu. Ya mungkin itu saja Pak dari kami bertiga, kurang lebihnya mohon maaf. Ya sama-sama, dan kurang maaf juga kalau jangan ganggu waktu Bapak ya. Sempurna ya nggak apa-apa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.